sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Kita bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ni'matul iman wa ni'matul Islam, dan nikmat perjumpaan ini, perjumpaan di malam hari ini. Yang pasti perjumpaan ini telah tertulis di sisi Allah bahwa malam ini dan jam ini kita bertatap muka. Alhamdulillah. Al-Hikmah. Dan alhamdulillah tadi saya dari bawah mendengar suara hadrohnya luar biasa. Saya kira tadi kaset itu. Ternyata asli, alhamdulillah. Yes, pinter-pinter apa? Ini Korea. Ini dari ini kelompok dari mana? Campuran. Oh, masya Allah. Subhanallah wa nusran wahid. Masya Allah. Alhamdulillah. Sebelum saya lanjut, kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang karenanya kita bisa kumpul juga di tempat ini. Kalau kita bukan min umat Nabi Muhammad, mustahil kita kumpul seperti ini. Semua ini berkat Rasulullah SAW dan berkat para guru-guru kita, terutama muassis daripada Nahdlatul Ulama, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Wahab, para romo-romo kiai. Alhamdulillah berkat mereka kita bisa kumpul seperti ini, dan berkat mereka Korea bisa seperti ini. Tanpa mereka mustahil Korea bisa seperti ini, dan hadroh tadi bisa bagus seperti itu. Itu tidak mungkin tanpa para romo-romo kiai kita. Jadi alhamdulillah jenengan sedaya termasuk yang ingkang bejo. Basa Jawa iso kabeh. Aci ini sekedhik. Ana wong Lombok lali. Ini Pak, aja lali kaya boke. Ya Bapak Kinyong. Banyak orang-orang apa tuh? Alhamdulillah, mungkin perjumpaan malam hari ini adalah perjumpaan sebentar, kita nanti lanjut besok. Tapi alhamdulillah saya bisa bertatap muka, dan ini sekian kalinya kita sudah ke Korea. Memang kemarin libur, berapa tahun kita libur? 3 tahun. 3 tahun ya? 3 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan habis ini tidak libur lagi, dan mudah-mudahan acaranya bisa terus bebas seperti dulu. Amin. Memang saat ini memang ada beberapa kejadian-kejadian yang membuat mungkin ya ketakutan, karena mungkin takut banyaknya umat yang datang. Ya wajar. Dan kita terima, dan alhamdulillah kita berterima kasih pula dengan pemerintahan Korea, yang mana mereka masih memberi kesempatan kita untuk bertatap muka. Alhamdulillah ini kita terima kasih banyak. Alhamdulillah, dan insya Allah mudah-mudahan besok akan berjalan acara itu dengan tertib, dengan lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita nanti, saya tidak akan ceramah, saya mungkin ada tanya jawab. Cuman sebelumnya kita melantunkan dulu ya lalu waton. Ya, terbangnya juga banget. Mobil kafe. Sing nyaut wis sing banter. Ya lalu waton.
kali sampai. Alhamdulillah. Terus hari ini arena dimakan diri. Saya membawa Abdurrahman itu saya bawa alat. Bawa alat, saya pikir tidak ada hadrahnya seperti dulu hadrahnya rada orape. Di Ini luar biasa. Padang bulan, Bib. Indonesia tampil semuanya. Udah seragam barang seperti itu. Drone, ayo drone. Bantuan. Pesan, Bib. Pesan yang Indonesia. Sakit. Pertanyaan yuk. Supaya agak hidup. Malam ini malam santai. Ayo, mungkin ada yang mau ditanyakan 1, 2, 3 pertanyaan. Dari kanan atau tengah sama kiri. Monggo, para rawuh. Nggih, kita mulai dari sebelah kanan nggih. Monggo ingkang badhe tanglet kali Habib. Yang mau bertanya ke Habib. Tanggal kali nyong. Saya kira padha wae wong terus. Oh, gitu. Nah, padha wae. Monggo, lanjut. Yang bertanya ayo. Nggih, Kang Toyo. Belakang. Toyo. Kang Toyo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdiri, Kang. Alhamdulillah harusnya ingkang kula hormati. Perkenalkan nama kula Sutoyo dari Karanganyar Solo. Nggih, yang kula tanyakan itu ngoten nggih. Di Korea itu ada orang non muslim. Ada orang non muslim, dia itu menikah dengan orang Islam. Dia masuk Islam dengan niat untuk menikah itu pripun. Cuma dia ngeten niku mawon. Alhamdulillah. Nggih. Orang Indonesia, wong Islam mau menikah dengan orang Korea yang tidak Islam. Oh, orang Korea yang mau masuk Islam, Orang muslim yang akan masuk Islam, tapi niatnya itu Nikah. untuk menikah. Ya ora apa-apa karepe. Ujungnya dia niatnya cuma untuk nikah tok ngobat balik nah kan orang mudeng deh. Tapi berhubung orang mudeng ya bismillah diniat dilakoni. Pokoknya yang penting syariatnya tetap dia sudah masuk Islam kan gitu. Dia bersyahadat, dia mau masuk Islam dan dia mau menikah. Loh ini Islamnya goro-goro nikah tok. Yo saiki mungkin sesuk wis malah sing lanang malah orang Islam malah. Akeh ngono lho Mas, akeh ngono. Contoh nih ngeten. Dulu ada satu orang di Jogja. Yang laki itu muslim. Yang perempuan itu non muslim dan mau masuk Islam dikarenakan katanya mau nikah. Saya tanya kamu nikahnya gara-gara kepingin untuk lanangnya nih. Kedol agamamu gara-gara lanang. Boten katanya saya siap untuk menikah. Tenane. Iya, nek saya misalnya saya itu Anda, saya tidak mungkin jual agama saya gara-gara wong lanang rada ora patek bagus. Ada yang bagus banget rada lumayan itu. Nah iya, akhirnya subhanallah dia tetap bersikeras setelah berapa bulan datang lagi sama saya tetap mengikrarkan Islamnya. Akhirnya nikah. Dan setelah nikah sing lanang malah balik lu. Malah ora salat orang ini. Lah ngomong kowe iki piye musine kowe iki ngajari istri kamu untuk sholat. Kok malah istrimu sing mempeng malah kowe sing Islam ket lahir malah ora sholat. Tadi lho kebanyakan gitu modelnya. Nah mudah-mudahan tadi ya yang mau niatnya itu mungkin niatnya mau untuk nikah aja supaya halal kan gitu. Kita kan tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya dan apa yang ada di dalam hatinya. Jadi kita jangan menghakimi seperti itu. Jadi silakan mau menikah nanti terus diajak selama-lama. Kalau kitanya lebih baik, kitanya bisa menjadi orang yang baik, jadi imam yang baik, insya Allah akan menjadi yang terbaik. Ya. Amin. Masalah dia nanti mau, saya tuh niatnya nih, apa namanya Islamnya gara-gara nikahnya kan orang nikah aku lagi mlebu Islam. Itu coba nikah. Tapi kan dia bilang saya mau menikah sama Anda dan saya mau masuk Islam. Selesai titik orang sambut takoni macam-macam. Takoni macam-macam malah orang nikah malah mumet awakmu. Ya. Jadi istilahnya tetap itu karena dia sudah bersyahadat, dia sudah Islam. Dia sudah Islam. Orang saya takut gero-gero apa kowe arep Islam. Ya bismillah.
Ada lagi pertanyaan? Karanganyar di Mas. Nggih, kula mau Gedang nggih. Alah ya. Wadone wong Gedang. Nggih. Nggih, ngoten suwe. Nggih sami-sami Mas. Niku jenengan. Niku kebetulan sing nyahadake nggih kula. Iya. Nggih, ngoten suwe. Jadi kalau ada orang si minta maaf besok itu juga kebetulan juga ada satu orang yang mau masuk Islam. Saya tidak tahu masih mencari nomor teleponnya. Katanya mau masuk Islam, dia orangnya orang luar pulau kelihatannya. Jadi saya bilang kalau mau masuk Islam sekalian ikut aja di acara nanti kita Islamkan. Kita Islamkan juga. Di Korea sini. Di Hong Kong kapan itu juga ada beberapa orang juga masuk Islam di sana. Jadi waktu itu saya juga tidak akan tanya kamu Islam gara-gara harus nikah harus kau Bismillah saya mau masuk Islam Bismillah gak isadat sama mau tinggal terus bisa langgeng Islam gitu. Amin. Ya pertanyaan berikut. Ya silakan. Kanan dia kayak nomiki kena dedak. Amir Hamzah. Amir Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang terhormat kepada kita kulo tadi tanggal kulo pengen ngertos pengalaman panjenengan bertemu dengan Syekh Zaini Abdul Ghani niku mawon. Oh Syekh Zaini. Alhamdulillah. Ini kebetulan juga waktu bulan ini adalah bulan haulnya beliau 26 Januari dan tanggal 22 Januari besok haulnya abahnya Gus Syafa ini Mbah Mangli Magelang. Jadi Gus Syafa ini putranya Mbah Mangli yang paling cilik tapi wongnya kedua. Ya, Guru Zaini Abdul Ghani itu pengalamannya banyak. Beliau salah satunya yang paling saya sukai kalau baca salawat dan qasidah. Tidak ada dua. Suaranya itu suara lain gitu. Jadi suara yang beliau lantunkan itu suara yang mengandung seperti ada rohnya. Jadi setiap orang yang mendengar mesti senang dan cinta. Itu Guru Zaini. Di samping itu juga beliau adalah orang. Saya waktu ke tempat beliau, saya tahun 93. Itu sampai hampir 96. Itu hampir setiap tahun ke sana bersama Habib Ahmad, paman saya sendiri, dan saya tinggal di rumah beliau. Tinggalnya di rumah beliau. Itu nanti malam dudukan sama beliau sampai jam 2 malam. Beliau waktu itu merokok, rokoknya betul biru. Kayak betul biru zaman dulu. Dan kebetulan saya waktu itu juga merokok, rokok saya Gudang Garam. Alhamdulillah ngobrol-ngobrol, ceritanya itu lucu-lucu. Nah itu di atasnya pernah saya masukin di YouTube saya tentang rokok ya. Tahu-tahu waktu kita ngerokok bersama mengatakan man syaribat dukhan gharibun minan nar. Mendekatkan diri Saya Wapi. itu tak cecek rokok. Aku pernah. Barang siapa yang merokok, dia dekat dengan api. Tidak mengatakan neraka, dekat dengan api. Dia tak cecek. Tapi tak pikir api merokok. Tapi lah Guru Zaini nasihati, sedangkan beliau ini merokok sendiri kok malah nasihati saya siapa yang merokok itu cedak kalau merokok, pikirku ngono. Saya waktu nyecek kata Guru Zaini, kenapa Habib dicecek ini? Ya dimatikan itu rokoknya. Loh katanya dekat dari api neraka. Siapa yang bilang neraka? Man syaribat dukhan gharibun minan nar. Barang siapa yang minum rokok, dia dekat dengan api. Masa rokoknya di sini, apinya di sana. Yang biasanya dekat sama api. Akhirnya jadi guyon sama Guru Zaini. Dan banyak lah. Beliau waktu itu saya pernah malam itu jalan bersama beliau jam 1:30 malam. Beliau pakai kaos, ini kaos dalam, sarungan gitu, sama merokok, sama di apa namanya, ada sabuk yang kayak sabuk orang Sabuk haji, dompet. yang dompetnya hijau, warna hijau. Nanti jalan, nanti lihat ada rumah belum tertutup, sama beliau ditutup. Nanti kadang masuk di depan rumah itu menyelipkan amplop di bawahnya ini. Ini orang kesian, punya utang belum bisa bayar. Oh ini orang kesian, enggak lupa nutup, takut kemalingan. Jadi itu keliling sampai malam. Itu di antaranya. Dan banyak, sangat banyak lagi kejadian-kejadian yang indah bersama beliau.
Alhamdulillah saya waktu itu bisa berjumpa beliau dan saya bisa tidur di rumah beliau dan duduk bersama beliau berkat Habib Ahmad, paman saya sendiri. Yang paling istimewa dari guru saya ini adalah lantunan-lantunan qasidah dan sholawat. Apalagi kalau sudah bawa Huwan Nur itu, luar biasa. Luar biasa. Nah itulah, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah guru saya ini. Dan berkah daripada para romo-romo kiai kita dan Mbah Mangli. Mbah Mangli itu juga orang yang luar biasa. Beliau orang yang mempunyai karamah yang luar biasa, luas. Mbah Mangli itu, dan beliau sangat khidmah, sangat hormat kepada para habaib, terutama Sayyid Muhammad Maliki. Itu beliau sangat cinta, dan Habib Muhsin bin Abdullah itu beliau sangat cinta, sampai anaknya pun setelah meninggal ayahnya itu anaknya melu diurusi terus karo Mbah Mangli. Jadi kita ini sebetulnya tidak pernah lepas antara habaib ini dengan para kiai, tidak pernah lepas. Dan subhanallah bagaimana hubungan para kiai-kiai ini tadi, termasuk Guru Zaini tadi, dan termasuk Mbah Mangli, dan masih banyak. Mbah Hasyim Asy'ari itu sendiri pun murid daripada ayahnya Habib Ali bin Muhammad al-Habasyi. Waktu di Mekah beliau belajar kepada Sayyid Muhammad bin Husain al-Habsyi. Waktu itu dikasih tahu bahwa kalau kamu pada pulang ke Indonesia, mampirlah kamu ke tempat putraku, di sana ada namanya Alawi, yaitu di Masjid Riyad tempat Habib Anis. Alhamdulillah ada hubungan. Jadi hati-hati kalau ada yang memprovokasi sesuatu yang kurang baik antara kiai dengan kiai, Habib dengan kiai, kiai dengan Habib. Jangan percaya. Sudah, itu bukan urusan kita. Kita tetap ahli sunnah wal jamaah, saling menyintai dan saling menyayangi. Kita bukan saling membenci, bukan saling memusuhi. Dan alhamdulillah sekarang alhamdulillah terus bangkit di mana-mana. Tempat saya sampai mengatakan kepada seluruh jamaah kami, Syekhar Mania ya dan Ahbabul Mustafa, tidak mungkin ada ya Syekhar Mania yang bukan ahli sunnah wal jamaah atau Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Syekhar yang besar itu NU-nya, Syekhar itu nebeng di dalam NU itu. Jadi kalau orang Syekhar itu mesti NU. NU belum tentu Syekhar, tapi Syekhar mesti NU karena ahli sunnah wal jamaah dan suka sholawat. Siapa yang sering sholawat? Ya Nahdlatul Ulama dan ahli sunnah wal jamaah. Mungkin bukan Nahdlatul Ulama yang lain, tapi ahli sunnah wal jamaah. Dan alhamdulillah jujur aja bahwa Islam ini berkembang dengan bagus, dengan adab dan akhlak berkat Nahdlatul Ulama. Berkat siapa? Berkat para kiai-kiai yang luar biasa. Tidak mungkin ini bisa sampai satu abad, satu organisasi yang kuat sampai satu abad dan tidak tergoyahkan, kecuali organisasi ini didirikan oleh orang-orang yang hebat. Kalau tidak mungkin. Coba Anda lihat, ada organisasi usia sampai satu abad dan ini menjelang abad kedua. Organisasi apa itu? NU, Nahdlatul Ulama ini. Dan ada organisasi Islam yang lain juga ada. Tapi Nahdlatul Ulama ini karena di dalamnya penuh dengan romo-romo kiai yang kuat, yang ikhlas dalam membuat wadah ini tadi. Alhamdulillah sampai ke Korea juga. Jadi orang ikhlas tidak mungkin sampai Korea. Saya yakin tidak mungkin. Mana yang lain-lainnya di Korea nih? Termasuk maaf saya ini membanggakan kemana-mana tentang Banser di Korea, di Taiwan, di ini. Tidak ada. Siapa yang bisa menggerakkan umat Islam di ini? Kecuali mereka-mereka. Saya waktu di Taiwan itu belajar masuk tekan airport, neng jero. Ngopo meneh. Iki aku kesel dulu awakmu nang Indonesia, iki ning Taiwan ketemu kowe meneh. Ketemu wong Taiwan sing lucu-lucu. Ketemu buancur metakal kene. Ini apa kehebatan daripada pendiri NU Nahdlatul Ulama. Bisa kerjasama dengan siapapun. Karena Nahdlatul Ulama menjembatani siapapun dia untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah. Di Korea ini pun juga sudah alhamdulillah. Memang karena kejadian-kejadian yang ada mungkin membuat kekhawatiran. Saya waktu pergi ke Patani, ke Thailand sana, itu mereka juga khawatir dengan kegiatan-kegiatan sopoi Pak Jenggot ya
Akhirnya saya dekati pemerintahan di sana. Sampai ini wali kotanya waktu itu seorang wanita dan beragama Hindu. Saya bilang, nek corone Jawa, monggo Bu jenengan nyambut rumiyin. Itu mereka heran. Loh ini kok ada, boleh nyambut ya, saya orang Hindu loh. Kenapa tidak boleh? Wong Anda yang memiliki negara ini. Saya kan pendatang dan saya mengatakan kepada mereka bahwa saya datang ke sini untuk kerjasama menciptakan supaya Thailand menjadi aman. Bukan untuk menciptakan Thailand jadi kacau, tidak. Agama Islam adalah agama yang membawa rahmat. Termasuk di Korea ini. Insya Allah dengan adanya jenengan semua ini tadi, berkat Guru Zaini, berkat Mbah Mangli, insya Allah akan jadi aman Korea ini. Amin. Jadi tetap kudu ditogak lah, Mbak Bira, kok ini nengke ngopo. Jadi jangan, wah itu tidak perlu, ini kafir tidak perlu. Negara ini aman lah, awakmu melu aman lah. Ini negara ini aman, awakmu fulus juga lancar. Daya mereka. Haram, syirik, itu urusannya sudah urusan kamu sama urusan tentang syariat. Itu untuk diri kamu. Tapi untuk kemasyarakatan, semua kita kerjasama yang bagus supaya menciptakan suasana kondusif yang aman. Kalau aman negara itu, aman pula kehidupan kita. Ya, ayo Bismillah. Insya Allah itu sekitar sekilas info Guru Zaini. Kalau mau komplit, yo bayar mas. Komplit kan yang omah nang Solo tak kabari. Mampir. Sama namanya Munir. Saiful. Jamil. Saiful ini lah berarti murid Gosipul. Ya, sebelumnya saya mohon maaf, Gus Ipul, Gus Yahya, dan seluruh pengurusan NU yang ada di Indonesia, mereka titip salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke sini juga saya pamitan sama beliau-beliau. Oke, pertanyaan berikut tengah-tengah ini tengah. Siap, ngacem. Siap, tengah-tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Najib Ubaidillah dari Demak. Demak ibu di. Demak Jawa Tengah. Yo ngerti. Maksud itu menyelam di dalam sholawat ini disebut. Menyelam di dalam sholawat itu disebut. Kalian badhe nyuwun ijazah sholawat kersane dilirik kayak di esmi Mbah Kanjeng Nabi. Amin. Menyelam dalam sholawat. Tapi kudu ingat nyelemi apa kan? Menghayati selawat. Sulullah itu istilah aja sebenarnya. Menghayati sholawatnya. Piye kudu piye carane awak mungkin mlebu ning bacaan mbok rasake tenan. Jadi sholawat itu kudu dirasake. Lho ngrasake ini pripun beda kalau ngrasake iki. Ini kan mungkin rasanya dari lisan, tapi kalau sholawat itu hati yang merasakan. Jadi rasanya seakan-akan kalau gini, ada orang yang biasa melakukan sholawat, dia selalu menghayalkan Madinah. Di situ ada kubahnya hijau, di situ di bawahnya ada Rasulullah, dia hayal, terus menghayalkan wajah Nabi Muhammad. Loh, menghayalkan wajah Nabi Muhammad kok nek keliru, orang mungkin keliru. Tidak mungkin orang menghayalkan Nabi Muhammad itu keliru. Orang kalau menghayalkan itu mesti yang terbaik kan gitu. Contohnya awakmu khayal ke wedok bisa wedokan. Misalnya bisa rungono. Abot wong wedok mesti kebok khayal ke ngene-ngene ternyata keliru. Sebab tidak sesuai dengan khayalanmu. Khayalanmu mesti lebih tinggi daripada aslinya. Tapi kalau Nabi Muhammad kamu khayal setinggi apapun, Nabi Muhammad lebih tinggi daripada khayalan kamu. Itu hebatnya Nabi Muhammad ya. Jadi khayalkan, itu namanya nyelam. Nah terus dirasakan itu. Tadi yang kedua dilirik, sholawat dilirik. Mau sholawat sak kemengmu. Terus Bismillah, lambingnya nggak mandek sholawatan. So, jadi kan nyambut zaman lo, pabrik. Oke, ngopo wae sing mbok lakoni karo sholawatan. Orang sampai gak bengok, kampung. Sing jeroan dia, wis itu berkah kabeh. Lah suwi-suwi kok lak dilirik. Lho Beb aku kathah dosa. Kok menungso iki mesti dosa.
Orang nek menungso sing ora duwe dosa kemaki malah. Wong-wong iki mesti duwe dosa. Nah, sebaik-baik orang yang punya dosa itu tahu tentang dosanya dan dia bertobat. Wis kuwi wae lakonono. Insyaallah Kanjeng Nabi nyedak. Ya, Kanjeng Nabi niku manusia terbaik. Wong nek umat sing kepengin ketemu mosok ora gelem. Lah sing ora gelem iki sakjane awake dhewe mboten Kanjeng Nabi. Sebab kenapa? Mboten kurun salat sempurna, tidak mengamalkan ibadah dengan sempurna, ya Rasulullah wegah ngeteko. Lah gue kan Arab misalnya Rasulullah mau datang ke rumah, saya mau datang ke rumah Anda. Jenengan kepingin aku teko. Omahe kunci, pintunya mbok kunci. Lah mlebune piye carane? Dodok wis ping dodok, mah nyok ngaputene kuncine kehilangan, ilang kunci ketresut. Ayo kesuwen ora mlebu-mlebu. Nah, supaya kunci tidak ketresut apa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Ikut Rasulullah, ikuti apa yang dikambingkan Allah. Lama kelamaan Rasulullah akan sampai ke tempat Anda. Pasti. Jodi. Wong Demak, meneh Demak iku wali. Wali. Kotane wali Raden Matah ning kono, Sunan Kalijaga ning kono. Luar biasa dia. Tawasulo. Jadi masing-masing per daerah itu kan ada wali dan kiai. Tawasulo karo kiai ini karo wali ning kono. Insyaallah berkah. Sedaya sing ten mriki sing nyambut gawe kula yakin jenengan niku nggih boten purun mriki. Karena keperluan ekonomi dan sebagainya, jenengan mau ke sini. Lah kesininya itu jangan sampai waktu yang sangat singkat ini disia-siakan dengan hal yang tidak manfaat. Terus bekerja maksimal, terus ibadah maksimal. Muli orang Indonesia kok golek nggon apa pakai apa tempat-tempat untuk bekerja. Insyaallah tak dongake kabeh insyaallah. Kabeh dengan Indonesia. Simone wis sudah aja lali Habib saya. Insyaallah. Siap Beb, saya tak mampir ke rumahnya Habib. Ora sanggo apa-apa, aku seneng nek ndelok kowe ning omahku entuk kabar awakmu sukses. Hadiah terbesar bagi saya. Hadiah terbesar. Parani. Sherlock rasa Sherlock ini jaluk karo malaikat tolong antarkan saya ke tempat Habib. Wah diterke langsung kanan kiri kan kaya GPS itu. Satu-satu. Malaikat mau sinten kabar. Awakmu tak tulis nang status disamakan. Sama-sama Beb sama sing teko ngono lho. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nuryanto dari Brebes, Jawa Tengah. Nyong. Ini Bib, kita sering mendapatkan suatu ijazah ya, baik itu ijazah selawat dan sebagainya. Kita di sini kerja dengan keras ya, capek. Maka saya tanyakan bagaimana solusinya agar salawat itu berlipat-lipat. Solusinya seperti apa? Aku senang ada pertanyaan sing model ringan-ringan gitu. Jadi ki permasalahannya aku lagi paham Mas. Sedaya sing teng mriki iki kerjaannya itu berat. Capek. Wis berat ngono mbok kei ijazah kon maca Yasin ping 3. Sampai diwaca. Oh, beratnya tolong nanti kamu baik bagaimana saya supaya utang-utang saya lunas dan sebagainya. Maca iki ping 1000 misalnya. Orang nyabut gawe gur maca tok. Carane pripun Mas? Carane ngeten. Carane jenengan misalnya kula paring ijazah sholawat misal nih. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullahu. Misalnya. Wacane iki ping 10 kok enteng. 10 tok bar salat subuh karo bar salat maghrib. Lah subuh ku kadang iki sekawanan apa. Kawanan ora kawanan wacane isuk wis ping 10. Misalnya nek jenengan mboten siap maca kuwi ping 10. Dikasih Rasulullah itu pernah lewat mau ke masjid, ada seorang ibu nyetel tasbih maca wirid. Keluar dari masjid, ibu masih di tempat itu dan masih wiridan. Rasulullah mikir ibu kok maca ping piro iki? Berapa ribu bacaannya? Kata Rasulullah, "Bu, maukah saya beri amalan yang lebih besar daripada yang ibu lakukan?" Oh ya mau. Di setiap akhir doa dibacakan adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Jadi
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimatihi subhanallah bihamdihi subhanallah al-azim astaghfirullah adada khalqi wa ridha nafsi. Jumlah menungsone makhluknya Allah itu sak donya piro? Itu kan. Para iso ya kowe maca selawat sak ngono jumlahe. Selawate ping 1 tapi terus ditambahi kuwi dadi iso lipat-lipat. Iki donga nggo wong-wong sing males. Terus kok gimana? Lah aku yo ngono lah kok kira. Mobil tuh Bim. Lah seneng awakmu seneng sing aku ngono seneng. Contone para romo-romo kiai itu kadang nek ditakoni karo wong sak enteng bae jawabe. Lah yai kula niki kajenge pripun sugih niku amalane napa? Allahumma nular. Nular piye Mbah Yai? Nek ketok wong sugih cekelan mobil Allahumma nular. Lah, elek bojo ayu kok cekel ya kapok. Boten. Misal itu maksudnya apa? Kan ringan. Itu jadi Islam ahli sunnah wal jamaah ini orang ngebot-ngebot. Orang ngebot-ngebot. Ada satu cerita yang sering diceritakan. Saya dapat dari Gus Karim nih. Ceritanya nggak? Enten seorang alim niku didugeni kalih wong sing ngajeng korban. Beto sapi siji, anake karo keluarga gua kabeh nggone wong alim kuwi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Pak Ustaz, saya mau tanya, saya mau korban. Satu sapi untuk orang 8 ini gimana? Wah, enggak bisa, haram. Itu harus 7 orang. Yang satu bengak Ustaz. Malah haram-haram ya. Piye ngomongnya? Ya aku takut malah kok bengak-bengak. Ini nopo? Kalau haram ya haram segala satu. Nyingkir lu mau gue Kiai NU. Kiai NU ini selalu memberi solusi jalan keluar yang terbaik. Oh, Kiai NU. Biar kadang assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ada apa? Saya mau korban satu sapi 8 orang. Oh, monggo. Boten apa. Lah Kiai NU ini ngono. Boten apa. Kok boten apa-apa Mbak boten. Nah, jadi kalau tak cerita ngomongnya Kiai ini. Aku pinter, solusi jalan keluar selalu ada. Tadi Kiai ini ngomong ini deh. Semua kambing korban, semua binatang korban itu nanti jadi tungganganmu neng surga. Oh aku lagi, oh iya. Jen, sakit dites. Bapaknya kan numpak sik sapi. Bapaknya numpak, terus bisa. Boleh numpak sik. Sampai anak sing paling cilik ora iso numpak. Loh, kata niki lah, iki butuh ancek-ancek. Tuku wedhus. Lah nek solusine ta. Wis tuku wedhus sing rada gedhe dadi anakmu ki nek ngancek-ancek kuwi iso numpak sapi. Oh ngoten Pak ya, siap Pak Yai. Nah, beli dia kambing gede. Biasi karo anak iki diunggahke. Nah, wis iki wedhus coba balik. Engko dipotong bareng. Nah, niate sapi iki nggo pintu wedhus iki nggo wong siji kan beres. Lah kok kafir-kafir ke mbok anu ke minggat kabeh nang manusia. Kecuali wong sing rada ora pinter. Iya. Jadi aja ngono. Bismillah, insyaallah ada dakhal ke wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nek pas nganggur lah oconan kabeh. Tapi nek iso aget niku ampun nyuwun-nyuwun ijazah. Wong nek njaluk iku kudu ngamalke. Mun njaluk Beb, lu nyuwun amal ijazah nih. Oh siap, mau coba ping 100. Oh siap, Beb. Kiran Beb, nang tambahin ae. Malah ora kewaca kabeh kurang ajar. Jaluk kan bengok kan kene malah ora diamalke. Jadi kalau bisa ndak usah pakai minta jaluk-jaluk yang penting ngalah berkah kali para kiai. Mungkin nek diparingi ijazah, diparingi diamalke monggo ora diamalke monggo. Tapi nek jaluk paling tidak diamalke sepindah. Sebagai menggugurkan tadi ijazah kuwi. Syukur-syukur diamalke terus. Wis modal-modal awakmu karo awak iki padha wae. Model wong al kesetu wal kesetan iki. Rasa kakek kaya banyak yang penting istighfar kalau ibadah dijalankan 5 waktu sholat yang bagus, semua kewajiban dilakukan yang baik. Seandainya ada kekurangan dan kesalahan minta ampun. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubina wa rahmatuka arja' indana min amalina. Bismillah insyaallah kabeh kabul. Amin. Kalau yakin jenengan kabeh iki wong surga. Amin. Mosok enek nek Korea wong surga lho, malah surgane saka Korea cedak. Lha istilahnya justru di tempat-tempat seperti ini wong dadi wong apik, wong dadi
hebat ngumpuli wong sing ning Mekah. Lagi ning Korea iki musim dingin tak rapat kabeh. Coba orang musim dingin. Kulit asli kan. Ya jaketnya kulit asli kabeh ora klamben lho Mas. Ngono jadi dadi wong apik iku luar biasa. Dapat sarana untuk maksiat tapi orang maksiat itu wong hebat. Ning Mekah, alhamdulillah saya di Mekah ini menjadi orang baik. Ya wajar. Kowe ning Mekah coba mangkat ning Korea ngono kuwi. Dadi wong apik ya luar biasa. Nek ning Korea wong elek ya wajar. Jadi kaya ngono lah, semua fasilitas ada kok. Istilahnya kaya ngono. Tapi insyaallah jenengan terbebaskan dari hal-hal yang tidak baik. Amin. Karena jenengan membawa nama Nahdlatul Ulama. Jenengan membawa nama Indonesia. Harus jenengan menunjukkan bahwa kami adalah orang yang baik. Insyaallah. Ajik. Udah ngono. Aja nganti ribut. Kadang kan cah lonong apa nang wong Indonesia ini dulu saiki salah zaman Fir'aun biyen. Kowe iki anak liburan tuh mendem. Lah ngono lucu. Wis ada kan rono rene kok arep mendem tok iki nggo apa? Iki mendem kok ning ngono wae. Mendem terus ribut antara kelompok satu sama kelompok lain. Dulu saiki sore. Alhamdulillah saiki tobat kabeh. Oke, ada lagi ya. Langsung terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Latif dari Lombok. Nah, wajahnya kelihatan orang Pulau. Ya, Yang saya tanyakan Habib, masalah puasa dan sholat. Gimana hukumnya orang berpuasa tapi tidak melakukan sholat? Hukumnya tidak apa-apa. Soalnya di Korea ini kan antara waktu kita kerja dengan waktu sholat itu tidak pas. Nah, itu yang saya selalu tidak bisa jawab. Dari dulu ya pertanyaannya sama seperti ini, karena kerja tidak bisa sholat. Kalau bisa itu sholat tidak bisa kerja, tidak apa-apa. Daripada kerja tidak bisa sholat. Nah, terus bagaimana Beb? Solusinya minta jalan keluar yang terbaik terhadap bos-bos kita, atau bagaimana caranya supaya wajib sholat itu tidak ditinggalkan. Ya, kalau memang tetap tidak bisa, kita harus mengorbankan dunianya daripada akhiratnya. Ya, jadi gitu aja. Dan tidak mungkin orang yang memberi rezeki itu Allah, bukan kerjaan. Kerja itu bukan tempat untuk mendapatkan rezeki. Sarana aja itu. Rezeki minallah. Tapi nanti kalau kita betul-betul mau menjalankan aturan Allah, rezeki itu akan berlimpah dengan luar biasa. Jadi insya Allah ini yang menjadi kendala bagi masyarakat kita yang merantau, terutama di Korea, di Hong Kong, di Taiwan, sering bahkan di Hong Kong itu sholat sampai tidak ada tempat, sampai mereka sholat di dalam kamar mandi, di WC dia sholat. Karena apa? Ya tidak dikasih tempat dan tidak diperbolehkan. Tapi ada yang baik juga, diberi kesempatan untuk sholat, untuk bahkan dibiayai untuk haji, ada juga. Ya, jadi insya Allah tetap sholat itu lain jurusannya, puasa lain. Jadi tidak bisa, daripada tidak sholat lebih baik sekalian tidak puasa. Jangan, puasa ya tetap puasa, sholat ya puasa, sholat. Jadi masing-masing ada jalurnya. Ya, harus dijalankan semuanya. Insya Allah mudah-mudahan saya doakan. Saya selalu memperhatikan untuk jenengan semua, terutama yang merantau-merantau ini, yang menjadi beban saya ya masalah itu. Kadang nanti makan mereka masakan itu campur dengan babi. Ada yang begitu. Ini satu beban berat. Saya yakin mereka tidak mau itu, tapi karena keterpaksaan ini yang membuat mereka harus begitu. Nah ini kita mintakan kepada Allah supaya Allah memberi solusi jalan keluar supaya bisa mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Insya Allah kalian semua di dalam hati saya. Setiap malam saya tidak lupa mendoakan. Korea ini juga siapapun yang mungkin lalu, yang datang dan yang sedang dan yang akan datang, selalu dalam doa. Karena mereka mempunyai beban macam-macam, baik hutang, baik beban rumah tangga, baik beban ini. Demi untuk menyelesaikan itu berkorban untuk ini. Nah, tapi di saat itu juga tidak bisa melakukan ketaatan dan ibadah yang sempurna. Ya, mari kita tutup dengan qasidah. Ayo. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Lewang di Mas. Kali Buntu Cirebon. Oh, budak letik. Kita Bismillah. وأجمل منك لم ترقت عين وأطيب منك
خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما Qamarun keduren aja. قمرون سيدنا النبي Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi ahlu bil qadru wa baridu bil turabu wa tutana bil awaidu wa nunalu bil raqaidu wa husnul hawari
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslil zalimin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil bushra tasbiruna sira wa ahlana wa auladana wa walidina wa
Libur. Oh, bisa libur. Iya, Allah sawak kuno sakura Allah. Hadirin dan hadirat orang yang saya dari. Alhamdulillah langsung menutup itu ribut. Mau bacot metu. Ayo ribut deh. Bismillah. Duri putih, duri putih, ditandor, ngomong di Saudi, Ditandor ning kebon aku, ono seleret tipe nyemplung, boi Rasul